Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Kecelakaan maut mobil tabrak 3 motor, 1 tewas. Tolak penerapan parkir elektronik penarik ojek demo ke DPRD Lebak. Meresahkan warga, polisi tangkap 5 pelaku curanmor. Tim rescue pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon melakukan evakuasi terhadap seekor biawak yang tiba-tiba masuk dalam rumah warga di lingkungan Jerang Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon. Saat evakuasi berlangsung, petugas sempat mengalami kesulitan lantaran biawak yang berukuran dengan panjang sekitar 1,5 meter dengan berat sekitar 10 kg berada di dapur dan bersembunyi di dalam perabotan rumah tangga. Setelah melakukan upaya penangkapan sekitar 30 menit, petugas akhirnya menangkap satwa tersebut. Selain biawak, tim rescue juga melakukan evakuasi terhadap ular jenis piton yang diduga sering memangsa ternak warga yang berada di lingkungan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Ular piton yang bersembunyi di atas plafon sudah menyantap 2 ekor itik milik warga, sehingga warga yang kehilangan unggas mereka merasa resah dengan keberadaan ular piton tersebut. Biawak dan ular piton tersebut diduga berasal dari rawa yang berada di belakang rumah. Itu biawak di Jerang Tengah. Laporan warga sudah masuk ke dapur warga dengan panjang lebih kurangnya 1,5 meteran. Yang dilakukan dari rescue ini Pak? Ketika dapat laporan, kami secepat mungkin datang ke TKP. Selanjutnya, 2 reptil yang berhasil dievakuasi ini langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang berada di kawasan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Sebanyak 850 murid sekolah mulai dari kelas 1 hingga 6 sekolah dasar melakukan karnaval batik dengan berjalan kaki menyusuri jalan di kawasan Bintaro. Tidak hanya murid, karnaval juga turut diramaikan oleh para orang tua yang juga ikut mengenakan batik dengan berbagai motif tradisional. Kegiatan ini dimaksudkan mengenalkan warisan budaya Indonesia agar tidak punah dan juga untuk melindungi warisan budaya asli Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Kegiatan yang dilakukan pada Minggu pagi ini juga bisa dimanfaatkan sekaligus untuk berolahraga bersama-sama. Dengan digelarnya karnaval batik ini dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air agar tidak punah, dan rencananya di acara selanjutnya akan mengajak sekolah lain untuk menggairahkan semangat mengenakan warisan asli Indonesia ini. Kegiatan ini kami selenggarakan untuk bersama-sama meningkatkan semangat, meningkatkan rasa cinta anak-anak ke tanah air Indonesia, dalam hal ini khususnya batik, supaya batik yang merupakan warisan budaya bangsa ini boleh berlangsung terus-menerus, tidak punah, bahkan diklaim oleh negara lain. Dan inilah kami berkewajiban untuk melestarikan itu. Gelaran karnaval batik ini merupakan untuk pertama kalinya diadakan pasca pandemi COVID-19 melanda, dan rencananya acara serupa akan diadakan rutin setiap tahunnya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang. Jika seorang pria asal Kota Serang berusia 53 tahun mampu menyulap batang pelepah pisang menjadi produk hiasan cantik yang bernilai seperti hiasan bunga, tempat pensil, celengan, dan berbagai produk lainnya. Pria bernama Abdul Hakim ini memanfaatkan pohon pisang yang sudah tidak berbuah. Produk kerajinan yang ia buat melalui proses yang cukup panjang dengan memanfaatkan pohon pisang di kebun yang diamanatkan untuk dirawatnya. Batang pohon pisang yang sudah tidak berbuah kemudian digergaji untuk diambil pelepah pisang yang terbagi beberapa bagian dalam setiap batang. Setelah dibagi ke beberapa bagian, Abdul Hakim mengupas kulit bagian luar pelepah pisang untuk kemudian dijemur. Proses penjemuran pelepah pisang tidak bisa dipastikan waktunya. Jika kondisi panas, proses penjemuran mencapai 3 hari.
Pelepah pisang yang sudah kering kemudian dibawa untuk dibuatkan beberapa produk kerajinan. Harga dari produk kerajinan pelepah pisang ini bervariasi antara Rp15.000 hingga Rp50.000 tergantung bentuk dan ukuran. Selain banyak pelanggan yang datang ke rumahnya, hasil kerajinan tangan ini biasa dijual dengan cara berkeliling. Abdul Hakim sudah menggeluti kerajinan pelepah pisang selama hampir 27 tahun. Ia juga ingin anak muda bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk dijadikan sebuah produk untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena saya orangnya suka jalan-jalan gitu ya, suka jalan-jalan kebun, suka melihat-lihat keanehan seperti pohon pisang ini nih, seperti pohon pisang yang saya ceritakan tadi. Ini kalau pohon pisang nempel di pohon seperti kayak kayu jati itu sudah kepikiran tuh. Abdul Hakim ingin produknya bisa berkembang dan dapat ditiru oleh anak-anak muda. Untuk itu ia membuka pintu rumahnya untuk anak-anak muda belajar mengenai kerajinan pelepah pisang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.